Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku, bangsa Indonesia yang mulia. Di episode sebelumnya, kita sudah merasakan keresahan yang sama. Harga naik, pengangguran, korupsi merajalela, dan rakyat ingin perubahan. Kita sepakat, kita ingin Indonesia adil dan makmur. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bertanya bagaimana ide-ide yang kita anggap benar masuk ke negeri ini. Siapa yang membawanya dan apakah ide itu benar-benar sesuai dengan jati diri bangsa kita? Mari kita mundur sejenak ke awal abad 20. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Rakyat hidup dalam penjajahan yang panjang, dipaksa menanam komoditas untuk Belanda, dipungut pajak berat, tidak punya akses pendidikan, tidak punya hak bicara. Kemiskinan dan ketidakadilan ada di mana-mana. Bayangkan, 90% rakyat buta huruf. Mereka bekerja keras hanya untuk tetap hidup. Sementara hasilnya diambil penjajah. Di tengah penderitaan inilah ide-ide baru mulai masuk. Konsep-konsep baru masuk. Para pemuda yang belajar di Belanda membaca buku-buku tentang kebebasan, tentang kesetaraan, dan perlawanan terhadap penindasan. Di Eropa sedang bangkit gerakan yang disebut sosialisme dan komunisme yang menjanjikan dunia tanpa penindasan, dunia tanpa jurang kaya dan miskin, dunia di mana rakyat berkuasa. Tokoh-tokoh seperti Semaun, Darsono, Musso, dan kemudian Tan Malaka membawa ide ini pulang ke tanah air. Mereka berkata, kita harus melawan penjajah, bukan hanya dengan senjata api, tapi dengan ide. Saudara-saudaraku, mari kita akui, saat itu ide sosialisme memang terasa indah. Bagi rakyat yang miskin dan tertindas, kata-kata kesetaraan dan revolusi terdengar seperti nyanyian pembebasan. Bagi para pemikir muda, sosialisme dianggap cara cepat untuk mengakhiri kolonialisme. Mereka percaya, jika rakyat bersatu, jika semua sama rata, maka kita akan merdeka dan sejahtera. Namun para pendiri bangsa tidak semuanya menelan ide ini mentah-mentah. Soekarno misalnya, memadukan sosialisme dengan nasionalisme dan nilai religius. Ia melahirkan Marxisme, sosialisme khas Indonesia yang berpihak pada kaum kecil, tetapi tetap menjunjung gotong royong dan keindonesiaan. Bagi Soekarno, sosialisme bukan sekedar meniru Barat, melainkan jalan menuju persatuan nasional. Muhammad Hatta lebih memilih jalan sosialisme demokratis. Sebagai bapak koperasi, ia percaya kesejahteraan rakyat bisa dicapai melalui koperasi, bukan revolusi kekerasan. Hatta menolak kediktatoran proletariat. Baginya, sosialisme harus manusiawi, menghormati hak milik, dan sesuai dengan budaya Indonesia. Sultan Syahrir, pemikir muda yang tajam, juga menganut sosialisme, tetapi ia sangat menekankan demokrasi dan kebebasan individu. Ia menolak totalitarianisme, menolak cara-cara diktator, dan memilih jalur diplomasi serta pendidikan untuk mencerdaskan rakyat. Saudara-saudaraku, disinilah letak pelajaran penting bagi kita hari ini. Para pendiri bangsa memang terinspirasi sosialisme, tetapi mereka berusaha menyaring ide-ide itu. Mereka tahu, jika sosialisme dijalankan tanpa nilai moral, tanpa spiritualitas, maka ia bisa berubah menjadi tirani baru. Mereka mencoba mencari jalan tengah, kesejahteraan rakyat, tetapi tetap menghormati Pancasila, agama, dan hak asasi manusia. Sayangnya, tidak semua yang datang setelah mereka memiliki kebijaksanaan yang sama. PKI yang lahir dari ide ini akhirnya 2 kali mencoba menggulingkan negara pada tahun 1948 dan 1965. Dan keduanya berakhir dengan tragedi berdarah. Rakyat kita terbelah, saudara melawan saudara, bangsa hampir hancur. Pelajarannya penting. Ide yang awalnya kelihatan indah bisa membawa penderitaan jika salah diterapkan. Sosialisme yang memaksa kesetaraan hasil pada akhirnya mengorbankan kebebasan. Negara menjadi terlalu kuat, rakyat kehilangan hak milik, dan suara yang berbeda dibungkam. Saudara-saudaraku, kita harus belajar dari sejarah. Bangsa yang tidak belajar dari sejarah akan mengulang kesalahan yang sama. Kita harus hormati jasa Soekarno, Hatta, dan Syahrir.
Tetapi kita juga harus berani mengoreksi arah agar bangsa ini tidak tersesat. Sosialisme sudah diuji di banyak negara dan berkali-kali gagal. Uni Soviet runtuh setelah 70 tahun. China di era Mao menyebabkan puluhan juta orang mati kelaparan. Venezuela yang dulu kaya minyak, kini rakyatnya antri beras dan obat-obatan. Semua ini karena satu kesalahan konsep, memaksa kesetaraan dengan mengorbankan kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Maka sekarang, saat kita menghadapi masalah ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai karena marah kepada ketidakadilan, kita memilih jalan yang akan menghancurkan kita. Jalan kekerasan. Jangan sampai karena ingin cepat kaya, kita menukar kebebasan kita dengan janji-janji manis. Saudara-saudaraku, kompas kita harus jelas. Bangsa Indonesia lahir bukan dari ideologi asing, tapi dari Pancasila, dari iman kepada Tuhan, dari nilai gotong royong, dari penghormatan terhadap perbedaan. Kita tidak butuh ide impor yang sudah terbukti gagal. Kita butuh kembali kepada jati diri kita sendiri. Di episode berikutnya, kita akan membahas bukti nyata bagaimana sosialisme membawa penderitaan di berbagai negara dan apa yang bisa kita pelajari supaya Indonesia tidak menjadi korban berikutnya. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani belajar dari masa lalu. Mari kita belajar bersama supaya tidak mengulangi kesalahan sejarah. Mari kita jaga Indonesia agar tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.